Salam para pejuang iman dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Pernahkah Anda berada dalam situasi Anda disalah mengerti, disalah paham, dikecewakan, bahkan cenderung pada pemfitnahan, difitnah, diomongi yang tidak sesuai dengan yang Anda lakukan, dituduhkan segala macam yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Satu kali kita tahu ada seorang yang bernama Yusuf. Dia mengalami tuduhan berbuat cabul, berbuat mesum, atau dia dianggap memperkosa istri dari majikannya yang bernama Potifar. Dia dianggap memperkosa atau berbuat cabul pada istri Potifar. Dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia tidak bisa membela diri karena semua bukti-bukti ada pada istri Potifar. Bagi kita yang membaca Alkitab, mudah sekali untuk melihat bahwa Yusuf tidak bersalah, Yusuf difitnah, Yusuf disalah paham. Mudah sekali kita mengatakan seperti itu. Tapi bagaimana dalam kondisi posisi seperti Yusuf? Dalam kondisi Yusuf yang saat itu dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu dia tidak bersalah. Dia mengerti bahwa dia tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Tapi toh kenyataannya bukti itu ada. Pakaiannya tertinggal di kamar istri Potifar. Dan bukti pakaian itulah yang diputar balikkan menjadi tuduhan bahwa Yusuf berbuat cabul, Yusuf berbuat mesum, Yusuf dianggap memperkosa istri majikannya. Dan apa yang terjadi? Yusuf pun harus masuk ke dalam penjara dengan tuduhan perbuatan cabul, perbuatan mesum, atau pemerkosaan. Dan dia harus menanggung semuanya itu. Tentu dalam waktu yang tidak sebentar, tidak sehari dua hari, tidak seminggu dua minggu, atau bahkan satu bulan. Dia menjalani hukuman itu bertahun-tahun. Dia jalani saja prosesnya. Dan tidak bisa memprotes kepada orang lain bahwa saya tidak bersalah. Dia tidak bisa membela dirinya. Karena semua bukti dan semua cerita dituduhkan kepada dia. Dia jalani saja prosesnya. Dia nikmati perjalanan hidupnya. Dia ikuti skenario-nya dari. Dan apa yang terjadi dalam waktu dan caranya Tuhan. Tuhan angkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Orang nomor dua di kerajaan Mesir. Bahkan mungkin bisa dianggap sebagai wakil presiden. Karena yang nomor satu adalah Fir'aun. Dan kalau Yusuf menjadi penguasa nomor dua di Mesir, Anda tahu apa yang terjadi? Potifar yang dulu majikannya, tentu ada di bawahannya. Tentu ada level di bawahnya. Tentu menjadi orang-orang yang jauh di bawah dari Yusuf. Kalau Anda mengalami situasi difitnah, disalah mengerti, disalah paham, dikecewakan, tidak bisa membela diri, tidak bisa membenarkan diri. Semua bukti dituduhkan pada Anda, padahal Anda yakin Anda tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Gak usah protes, jalani saja proses. Jalani saja proses yang dari. Percayalah, Tuhan punya cara yang tersendiri untuk membela kita. Tuhan punya cara sendiri untuk mengangkat kita. Tuhan punya cara sendiri untuk memberikan berkat bagi kita tanpa pernah kita duga, tanpa pernah kita sadari. Nggak usah ngajari Tuhan, ikuti saja prosesnya. Kalau harus Anda menanggung resiko, terima itu, resiko itu sebagai hiburan dari Tuhan, sebagai proses dari Tuhan. Untuk menguatkan iman kita, untuk membentuk karakter kita jadi lebih indah. Dan untuk membuat kita berkenan di hadapan. Jangan protes ketika diproses. Jangan mundur sewaktu digempur. Jangan berisik ketika kepada kita didatangkan hal-hal yang mengusik hati kita. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup menolong kita dalam waktunya Tuhan dan dengan caranya Tuhan sendiri. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir. Bukankah kita semua adalah Kopassus, pemandu pasukan Yesus. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dan Itspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.